Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Fadil Arifki dengan NIM 2018-210-709. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh dari ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, kebijakan dividen, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Bagi perusahaan yang telah go public, nilai perusahaan yang tinggi dapat mencerminkan harga saham dari perusahaan tersebut juga tinggi. Dengan kondisi nilai perusahaan yang tinggi, maka calon investor akan memandang bahwa kinerja dari perusahaan tersebut baik. Nilai perusahaan juga mampu menggambarkan kondisi dari perusahaan dan prospek ke depan, bagaimana perusahaan mengembangkan kekayaan perusahaan di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yaitu ada ukuran perusahaan, solvabilitas atau leverage, profitabilitas, kebijakan dividen, dan keputusan investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual. Yang pertama yaitu ada ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin mudah dalam memperoleh sumber dana. Rumus dari ukuran perusahaan sendiri yaitu dari menjumlahkan atau mentotal seluruh aktiva, maka jika aktiva besar, maka nilai perusahaan juga akan besar. Yang kedua ada solvabilitas atau leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Solvabilitas atau leverage sendiri dapat dihitung dengan rumus DER atau Debt to Equity Ratio, di mana rumus tersebut yaitu total hutang dibagi total modal. Maka jika hutang semakin besar, maka nilai perusahaan akan semakin kecil, sehingga pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan berpengaruh negatif. Selanjutnya yang ketiga ada profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa kinerja dari perusahaan tersebut baik. Pengaruh ini juga dapat didukung oleh teori signaling yang menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar yang berupa informasi. Dengan demikian, pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan baik, serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat yaitu ada kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori dari Bird in the Hand Theory yang dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lindner, menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan akan meningkat jika pembayaran dividen yang tinggi. Dividen yang dibagikan sifatnya lebih pasti dibanding capital gain karena peningkatan harga saham akibat pertumbuhan. Maka berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir ada keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi berkaitan dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan di masa yang akan datang. Rumus dari keputusan investasi dapat dicari dengan price earning ratio dengan rumus harga pasar per saham dibagi laba per lembar saham. Jika harga pasar per lembar saham
lebih tinggi atau price earning ratio lebih tinggi, maka mengindikasikan bahwa nilai perusahaan tersebut juga tinggi, sehingga pengaruh dari keputusan investasi dengan nilai perusahaan berpengaruh positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. Berdasarkan pemaparan saya mengenai kerangka konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, leverage atau solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, ada kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, ada keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian, yaitu yang pertama ada ukuran perusahaan yang dapat dirumuskan dengan size sama dengan total aktiva. Yang kedua yaitu ada rasio solvabilitas atau leverage yang dapat dirumuskan dengan debt to equity ratio atau DER dengan rumus total kewajiban dibagi dengan total modal atau ekuitas. Yang ketiga ada rasio profitabilitas yang dapat dirumuskan dengan return on equity atau ROE dengan rumus laba bersih dibagi dengan total modal ekuitas. Yang keempat ada kebijakan dividen yang dapat dirumuskan dengan dividend payout ratio atau DPR dengan rumus dividen per saham dibagi dengan laba per saham. Yang kelima ada keputusan investasi atau dapat dirumuskan dengan price earning ratio atau PER dengan rumus harga pasar per saham dibagi dengan laba per lembar saham. Yang terakhir ada nilai perusahaan yang dapat dirumuskan dengan price to book value atau PBV dengan rumus harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sampel, teknik, dan pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria yang telah ditetapkan, di mana sampelnya diambil dari beberapa perusahaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam menentukan sampel penelitian ini, terdapat beberapa kriteria, yaitu yang pertama, seluruh perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI. Yang kedua yaitu perusahaan sektor infrastruktur yang masuk dalam papan utama di BEI. Yang ketiga yaitu perusahaan sektor infrastruktur yang masuk papan utama yang tercatat di BEI periode 2016 sampai 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang merupakan data yang diambil dari laporan keuangan dan tahunan publikasi dari Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu data yang dikumpulkan dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan infrastruktur melalui website BEI. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis deskriptif, yang merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, kebijakan dividen, dan keputusan investasi pada perusahaan infrastruktur. Yang kedua ada pengujian hipotesis. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, kebijakan dividen, keputusan investasi, dan nilai perusahaan pada perusahaan infrastruktur dengan pengujian atau analisis regresi linear berganda. Langkah pertama dalam pengujian analisis regresi linear berganda yaitu dengan merumuskan hipotesis statistik. Yang selanjutnya yaitu melakukan uji F, yaitu digunakan untuk menguji apakah secara simultan size atau ukuran perusahaan, DER atau
leverage, ROE atau profitabilitas, DPR atau kebijakan dividen, dan PER atau keputusan investasi secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan atau PBV. Yang selanjutnya yaitu dengan pangkat koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi PBV, atau dapat diartikan seberapa besar kontribusi dari size atau ukuran perusahaan, DER atau leverage, ROE atau profitabilitas, DPR atau kebijakan dividen, dan PER atau keputusan investasi secara simultan mempengaruhi PBV atau nilai perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada uji T, yang itu untuk menguji secara parsial pengaruh dari size atau ukuran perusahaan, DER atau leverage, ROE atau profitabilitas, DPR atau kebijakan dividen, dan PER atau keputusan investasi terhadap nilai perusahaan atau PBV. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.